Oke, kita masuk pada pokok bahasan kita yang terakhir tentang jaringan perpipaan di dalam penyaluran air limbah domestik. Di sini kita bagi menjadi 4, nanti tapi ini kita tempuh dalam 3 pertemuan. Pertemuan hari ini itu kita membahas tentang perencanaan pipa aliran gravitasi. Minggu depan perencanaan pipa aliran bertekanan, dan minggu depannya lagi tata letak sistem jaringan pipa dan material pipa ini menjadi satu pertemuan ya. Oke, teman-teman masih ingat ya, di dalam merencanakan pipa aliran gravitasi itu kita memanfaatkan perbedaan energi. Perbedaan energinya didapat dari mana? Dari perbedaan elevasi antara titik hulu dan hilir pipa. Jadi hanya memanfaatkan ini ya, tinggi pipanya aja. Beda tinggi pipa. Beda dengan aliran bertekanan ya. Kalau aliran bertekanan memang dia memanfaatkan yang namanya pompa, atau mungkin mendesain supaya diameternya ini lebih kecil dan tekanannya menjadi lebih tinggi gitu, karena ada kecepatan dan lain sebagainya. Nah, dalam mendesain diameter pipa nanti juga kita tidak boleh mendesain pipa penyaluran air limbah itu dengan kapasitas yang full berisi dengan air limbah, karena yang kita tahu air limbah itu kan mengandung polutan atau gas-gas, di mana gas ini bertekanan. Jadi kalau kita desain pipanya ini kapasitasnya terlalu mepet dengan debit maksimum, maka pipa ini akan bocor gitu ya, atau akan bermasalah karena ada tekanan dari si gas yang ada di dalam air tersebut. Nah, dalam mendesain kita juga tahu bahwa ada debit maksimum, debit rata-rata, dan juga debit minimum yang kemarin kita pelajari di minggu-minggu pertama. Nanti penentuan diameter ini mengacu pada debit maksimumnya gitu. Nah, debit maksimum ini biasanya 80% dari total diameter pipanya, ketinggian muka airnya gitu ya. Nah, kita masuk pada kriteria perencanaan. Dalam kriteria perencanaan ini untuk mengatur kecepatan aliran ini udah ada standarnya. Di sini distandarkan 0,6 sampai 3 meter per detik. Nah, kenapa sih nggak boleh lambat dari ini atau nggak boleh cepat dari ini? Karena di dalam pengaliran ini ya, harapannya kita itu mendesain aliran tersebut supaya dia bisa melakukan self cleansing. Jadi bisa membersihkan dirinya sendiri ya, pipanya sendiri itu. Jadi pipa itu kan dia membawa endapan gitu ya, membawa polutan gitu ya, dan air limbah ini ketika dia mengalir pasti ada yang terendapkan gitu ya, menjadi lumpur, dia mengendap di bawah-bawah pipa gini. Kalau kita desain terlalu kecil kecepatannya, maka si endapan ini tidak akan tergerus sama aliran. Nah, kalau nggak tergerus, apa yang akibatnya? Akibatnya dia akan menumpuk dan menyumbat akhirnya. Nah, oleh sebab itu nggak boleh desainnya terlalu lambat, terlalu kecepatannya terlalu kecil, itu nggak boleh juga. Terus nggak boleh terlalu besar juga, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh lebih dari 3 meter per detik. Kenapa? Karena dalam merencanakan pipa itu, takutnya pipa kita kalau didesain alirannya didesain terlalu tinggi, itu akan menggerus permukaan si pipa ini. Kalau tergerus berarti pipa ini akan semakin tipis. Nah, kalau semakin tipis, ya berarti ada kerusakan pipa. Semakin tipis artinya pipa ini bisa menjadi bocor gitu ya. Ini untuk kedalaman penuh air di dalam pipa ya. Kriterianya
itu didesain untuk D per D-nya yakni 0,6 sampai 0,8. D per D itu maksudnya ini ya, diameter air di sini. Ini adalah 0,6% atau 60% hingga 80% dari total D, total diameter pipa. Nah, kita juga dalam melakukan perencanaan, kita juga harus memperhatikan kekasaran pipa. Kekasaran pipa ini ada dulu di mekanika fluida, sudah pernah dibahas ya, koefisien tentang kekasaran pipa. Ini tergantung dari material pipa, ya, terus panjang pipa. Nah, biasanya kalau dari material pipa itu akan mempengaruhi pada koefisien kekasaran pipanya. Nah, koefisien kekasaran pipa ini menghambat aliran air limbah tersebut di dalam pipa. Jadi semakin tinggi koefisien kekasaran pipa, misalnya materialnya ini kasar gitu ya, otomatis koefisien kekasarannya akan tinggi juga kan dalam menentukan koefisien kekasarannya. Ini udah ada ketentuannya, jadi tinggal lihat di tabel nanti. Semakin kasar jenis pipanya, maka semakin tinggi koefisien kekasarannya. Nah, itu akan menghambat laju alir dalam air dalam pipa tersebut. Nah, untuk koefisien kekasaran pipa atau yang biasa kita sebut dengan koefisien Manning kalau di dalam pengaliran air limbah ya. Ini yang sering digunakan adalah koefisiennya si Manning, itu membagi beberapa jenis saluran menjadi berikut. Nah, ini besaran koefisien kekasaran Manning-nya. Nanti ini dipilih aja ya kriterianya, misalnya kita menggunakan material dengan pipa beton ya, maka pipa beton ini misalnya kita ambil tengah-tengah 0,014 gitu ya. Nah, kalau pipa PVC misalnya kita gunakan, nah ini tentunya lebih rendah koefisien kekasarannya, yaitu 0,002 sampai 0,012, atau misal kita kalau ambil tengah-tengahnya berarti 0,006 gitu kan. Jadi antara ini sama antara ini sangat koefisien kekasarannya lebih besar yang pipa beton, karena memang dari beton sama plastik aja kita bisa tahu ya secara fisik, secara kasat mata, beton sama PVC itu kan lebih kasar beton, sehingga koefisien kekasaran Manning-nya juga lebih besar si beton ini. Oke, setelah kita tahu kriteria perencanaannya, kita bisa melakukan perhitungan hidrolikanya ya. Jadi perhitungan hidrolika ini untuk mengetahui alirannya nanti didesain seperti apa. Nah, yang mempengaruhi aliran itu kan ada kecepatan, ada juga debit. Nah, nanti imbasnya itu dari persamaan ini nanti kita dapatkan berapa dimensi pipa yang harus kita sediakan untuk mengalirkan air limbah kita. Nah, persamaan yang menjadi dasar dari perhitungan hidrolika ini kita menggunakan persamaan dasar Manning, di mana persamaan dasar Manning ini dirumuskan seperti ini ya. Jadi Q sendiri, debit, itu sebenarnya asalnya dari Q sama dengan V kali A ya kan, dulu di mekanika fluida. Nah, Q sama dengan V kali A. Nah, V-nya sendiri ini kecepatan ini dipengaruhi oleh adanya yang pertama N ini adalah koefisien Manning. Koefisien Manning ini koefisien kekasaran pipa ya, tergantung dari jenis pipanya tadi. Terus ada R ini adalah jari-jari hidrolis. Nah, jari-jari hidrolis ini rumusnya A per P. Jadi A-nya sendiri, jadi bentar ya, R sama dengan A per P. A-nya itu adalah luas
tampang aliran. Jadi kalau misalnya luas tampang alirannya ini dia pipa ya, pipa berbentuk pipa, maka luas tampangnya berarti kan 1/4 PD kuadrat ya. Kalau dibagi P, keliling basah lingkaran, kalau penuh berarti kelilingnya 2 PR gitu kan. Ini untuk nilai R-nya didapat dari ini rumusnya. Terus kemiringan ini adalah S ini adalah kemiringan pipa. Nah, kemiringan pipa misalnya kita dari titik A sampai titik B daerah pelayanannya ya. Kemiringan yang pipa yang dimaksud tuh berarti seperti ini. Misalnya elevasi tanahnya itu seperti ini ya, dari titik A ke titik B. Maka kan kita penanaman pipanya nanti juga menyesuaikan dari elevasi tanahnya gitu. Kurang ini ya, kurang miring ya. Misalnya gini lah, aduh kok nanti susah ya kalau mau menentukan. Intinya ini harus pipa itu kan lurus ya, lurus. Nah, yaudah anggap aja ini pipanya. Oke, kemiringan pipa yang dimaksud itu ini. Jadi dari pipa terbawah ini ya, pipa terbawah ini sampai sini, ini kemiringan nih. Ini lurus ya harusnya ya, tapi karena saya pakai mouse jadi kurang bisa menggambar. Nah, kemiringan tuh X per Y-nya. Berarti S itu didapatnya dari X per Y gitu. Nah, X-nya sendiri itu jarak jarak vertikal dari titik A ke titik B ya, berarti kalau Y-nya ini jarak horizontal. Nah, jarak horizontal dari titik A ke titik B. Bisa dipahami ya. Ini kalau misalnya saya balik ya, nggak apa-apa juga ya lambangnya. Nggak masalah. Berarti biar sama, kalau vertikal kan biasanya Y ya. Ini X, berarti Y per X gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya, persamaan dasar Manning ini kalau kita di dalam sistem perpipaannya itu arahnya itu alirannya itu aliran parsial. Nah, itu nanti beda lagi ya, bukan yang dipakai itu bukan jari-jari full gitu. Kalau tadi itu kan persamaan tadi itu kita anggap jika alirannya itu aliran full ya. Jadi dibedakan ada aliran full, ada aliran parsial. Nah, kalau parsial itu si airnya ini mengisi sebagian dari pipa yang ada. Misalnya kalau di sini ya, di gambar ini sama ini, yang ini tuh alirannya itu hanya berapa ini ya? Ya kira-kira 1/4-nya ya. 1/4 kapasitas ya, airnya hanya mengisi 1/4 dari kapasitas. Nah, kalau ini alirannya 3/4-nya gitu ya, maka yang kita hitung V-nya juga V parsial gitu ya. Nah, tapi V parsial itu kita hanya untuk mengetahui aliran di dalam pipanya ya, aliran di dalam pipanya seperti apa. Tapi kalau dalam mendesain yang kita gunakan itu adalah full-nya ya.
baik itu V, D, itu yang kita pakai fullnya, bukan parsialnya. Jadi parsial itu cuma buat mengetahui bagaimana aliran di dalam pipanya. Nah, untuk parsial sendiri tuh kan cukup ribet ya, karena parsial itu kan dia tergantung ya, berarti ketinggian muka airnya itu tergantung dari air yang dihasilkan, air limbah yang dihasilkan berarti dari pemakaian air bersih yang digunakan ya, tergantung pemakaian air bersih yang kita gunakan. Jadi dia fluktuatif ya, kadang dia di sini, kadang dia di sini ya, bahkan kadang dia mencapai berapa kriteria yang kita tentukan. Misalnya kita menentukan D per D-nya itu 0,8, kan kurang lebih berarti ada di sini ya, 0,8. Nah, untuk mencari parsial, V parsial, tapi sekali lagi ya, V parsial ini hanya untuk mengetahui aliran di dalam pipa, bukan untuk menentukan nanti desainnya itu seperti apa. Nah, untuk ini rumus-rumus yang kita gunakan dalam menentukan kondisi parsialnya nanti. Kondisi jika kita pengen tahu ya, kita pengen tahu di dalamnya itu alirannya seperti apa ya, otomatis kita harus menghitung ini. Tapi karena tidak dalam mendesain tidak digunakan kondisi parsial ya, nggak usah terlalu dalam kita belajar ini gitu ya. Intinya kalian bisa ya nanti menggunakan rumus ini gitu. Jadi misalnya kondisi parsial ada di sini ya, airnya ini kondisinya itu mengisi seperempatnya ya, kurang lebih ya, seperempat kapasitas. Nah, ini kita bisa tarik garis ke tengah ya, ke tengah supaya memudahkan gitu dalam melakukan perhitungan ya. Jadi kita bentuk sudut theta gitu kan. Nah, nanti kalau mau mencari ya D per D-nya itu rumusnya kita gunakan ini, setengah kali 1 min cos theta per 2. Nah, theta-nya sendiri ini berapa? Kalau lingkaran itu dia punya sudut 360 derajat, misalnya kita bagi 3 kayak gini, berarti 360 dibagi 3 ya, berarti 120, misalnya 120 derajat, cos 120 derajat dibagi 2 berapa gitu, ketemu nanti D per D-nya ya. Terus kalau AP per A full pakai rumus ini gitu seterusnya ya. Nanti kalau udah dapat RP per R full, itu bisa kita cari VP per V full-nya. VP per V full ini hubungannya dengan debit sama seperti tadi, debit sama dengan A kali V ya, jadi tinggal ini aja dikali AP kali VP per A full kali V full untuk QP per Q full-nya. Nah, hubungan-hubungan di dalam persamaan Manning ini sebenarnya sudah dibuat suatu grafik supaya lebih memudahkan dalam menentukan desain atau menentukan perencanaan sistem penyaluran air limbah nanti ya. Dan grafik tersebut itu dibuat ya otomatis berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi grafik itu namanya grafik nomogram, dia menghubungkan antara VP per V full dengan AP per A full gitu, atau dengan RP per R full gitu ya. Jadi nanti grafiknya cukup kompleks juga, tapi lebih mudah dan lebih cepat digunakan dibanding kita menggunakan rumus tadi dalam mendesain, dalam merencanakan aspal kita.
Nah, ini grafiknya ya. Jadi kalau kita menggunakan grafik nomogram ini, pekerjaan kita jauh lebih cepat dibanding kita harus menghitung menggunakan hubungan hidrolika atau persamaan-persamaan tadi. Nah, oke, grafiknya sendiri ini ada grafik yang untuk kondisi parsial dan juga ada grafik untuk kondisi aliran penuh ya. Untuk aliran penuh ini terbagi jadi 4 nanti grafiknya. Ada yang aliran penuh pada pipa bundar dengan variasi nilai N, ada yang dengan nilai N-nya itu 0,013 ya. Jadi udah ditentukan kekasarannya, jenis pipanya itu jenis pipa yang kekasarannya 0,013. Jadi harus pakai grafik nomogram yang ini. Nah, tapi kalau belum ditentukan ya nilai atau jenis pipanya, ya bisa menggunakan grafik nomogramnya itu yang untuk aliran penuhnya itu pakai yang sebelumnya tadi. Nah, ini untuk yang lebih jelasnya ya, dari yang debit 1 hingga debit 100 feet kubik per sekon. Kalau tadi kan 1 sampai 1000 ya, terlalu kecil nanti terlalu kurang jelas, jadi ini kayak dipecah gitu ya, grafik yang sebelumnya tadi yang untuk pipa aliran penuh untuk N 0,013 ini dipecah menjadi 3 grafik ya. Jadi totalnya tadi ada 4 grafik. Yang pertama untuk variasi nilai N, yang kedua untuk ketiga dan keempat itu sama ya, sama-sama untuk aliran pipa penuh yang N-nya 0,013, hanya saja ini lebih didetailkan, lebih perjelas lagi dengan dipecah menjadi 3. Nah, ini ya 0,1 hingga 10 feet kubik per sekon. Untuk penggunaan grafik nomogram tadi, kita bisa tentukan dulu ya nilai rasio D per D-nya. Dan rasio D per D ini di dalam kriteria desain itu 0,6 hingga 0,8 penentuannya ya. Misalnya kita pilih untuk rasio D per D-nya kita yang maunya 0,8. Nah, kita gunakan grafik nomogram yang parsial ini dulu ya. Dari grafik nomogram parsial ini D per D itu kan di sini. Nah, kita tentukan 0,8 itu di mana? Ternyata di sini ya, 0,8. Nah, setelah kita tentukan 0,8-nya, langkah selanjutnya adalah ini. Habis tentukan nilai rasio D per D ya. Kita buat garis yang memotong seluruh variabel VP per VF, QP per QF, atau RP per RF. Yang mana yang mau kita tentukan? Nah, misalnya VP per VF, berarti kita harus tarik hingga si titik tadi itu memotong garis VP per VF. Nah, ini kita tarik aja dulu ya. Nanti kita tinggal lihat potongan garis terhadap VP per VF-nya atau RP per RF-nya. VP itu kan yang ini ya. VP itu yang ini, yang garis tegas ini sama garis yang putus-putus ini. Nah, biasanya kita gunakan garis yang putus-putus sehingga VP per VF-nya ketemu di sini. Di sini ya. Bentar. Ini VP per VF-nya. Kemudian kita tarik ke bawah ya untuk mengetahui berapa nilainya. Nah, berarti setelah kita tarik ke bawah kurang lebih
Ntar. Kurang lebih berapa berarti 1,15 gitu berarti nilai V per VF-nya. VP per VF sama dengan 1,15. Nah, nanti data ini akan kita gunakan dalam penentuan pipa kondisi penuhnya ya. Kalau ini kan kita masih menentukan kondisi parsial. Nanti kita gunakan data yang dari sini itu untuk menentukan kondisi penuhnya. Oh iya, tadi kenapa kita menggunakan garis yang putus-putus, kenapa tidak menggunakan garis yang tegas? Ini kan V ini ada dua ya, ada yang tegas garisnya, ada yang putus-putus nih, yang ini ya kan? Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita menganggap nilai kekasaran pipanya itu konstan ya, tetap nilai kekasarannya, dia tidak dipengaruhi oleh kedalaman air di dalam pipanya. Nah, kalau yang tegas, kalau garis yang tegas ini jika nilai N-nya itu, nilai kekasarannya itu dipengaruhi oleh kedalaman air di dalam pipa gitu ya. Jadi biar gak ribet gitu ya, karena kan kedalaman air di dalam pipa itu fluktuatif ya. Jadi kita anggap aja konstan gitu, enggak, kedalaman air itu tidak mempengaruhi. Jadi kita pakai garis yang putus-putus ini. Nah, nanti itu untuk V per VF ya. Kalau misalnya kita mau cari Q per QF-nya, berarti kita pakai kurva yang ini. Kan discharge ya. Discharge ini berarti yang putus-putus ini. Yang putus-putus ini kita berarti tahu nilai Q per QF-nya, nilai rasio Q per QF-nya. Berarti di sini kira-kira di angka 1, sekian 1,01 ya mungkin ya. Nah, terus oke, itu sedangkan untuk luas penampang dan jari-jari ya, luas penampang itu A dan jari-jarinya jari-jari bukan ya, jari-jari basah ya, jari-jari basah R. Jadi kalau untuk yang luas penampang sama jari-jari ini tidak dipengaruhi oleh kekasaran kan. Jadi luas penampang itu kan hanya ini ya, diameternya nanti. Nah, ini kan nggak dipengaruhi oleh nilai kekasaran, sehingga kurvanya sendiri itu cuma satu ya, yang ini untuk A ya, dan untuk R yang ini, yang putus-putus, tapi putus-putus yang paling bawah ini ya motifnya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, ini untuk menentukan key full-nya nanti ya. Key full itu diperoleh dari rasio QP per key full. Jadi rasio QP per key full tadi dari diagram grafik monogram tadi kan sudah diketahui ya. Kita tarik ke bawah tadi QP per key full-nya kan dapat 1,01 ya kalau tidak salah. 1,01 atau misalnya nanti biar mudah kita anggap 1 gitu ya ngitungnya. Ini QP per Q full atau Q per QF, Q per Q full gitu ya. Berarti Q full-nya, QF-nya sendiri itu sama dengan QP ya, QP atau Q aja juga bisa per 1 gitu kan. Nih, turunan rumusnya. Nah, QP-nya sendiri ini apa? QP-nya sendiri ini sama dengan debit air limbah domestik yang masuk. Jadi, kita juga bisa kadang menggunakan QP ini dengan debit puncak. Jadi, nanti kan teman-teman menghitung ya, debit rata-rata, terus kemudian debit puncaknya gitu kan. Nah, ini biasanya kita gunakan debit puncak, karena Q parsial itu kan settingan diameter pipa kita itu tidak digunakan secara full kalau di dalam sistem penyaluran air limbah, melainkan 0,6 hingga 0,8 gitu kan. Nah, QP ini kita bisa anggap sebagai Q puncak. Jadi puncaknya nanti nggak mungkin terisi penuh
si pipanya ini, tapi yaitu dianggap sebagai yang Q parsialnya itu. Oke, jadi Q P tadi bisa menggunakan data Q puncak gitu ya. Saya tulis Q puncak per rasio gitu kan. Rasio. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat data Kf ya, Q full ini akan kita gunakan untuk menentukan diameter pipa dan juga kecepatan aliran penuh menggunakan grafik nomogram yang kedua tadi. Yang kedua untuk yang kondisi penuh ya, kan ada dua jenis ya grafik nomogram tadi. Yang pertama yang tadi, yang kedua yang agak panjang-panjang tadi. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai S dan nilai N-nya. Nilai S kemiringan itu ditentukan dari pipa ya. Misal topografi gitu ya, yang dari X per Y-nya gitu kan. Itu tergantung dari kondisi wilayah gitu ya. Kondisi wilayah kita. Terus apalagi mungkin ya dari desain kita maunya misalnya pipanya ini didesain berapa gitu ya. Ini bisa dimainkan gitu. Atau ini kalau topografi jelas ya, pasti ada kemiringan. Topografi itu ketinggian tanah itu ya, ketinggian tanah dari wilayah A ke wilayah B. Itu pasti ada kalau dari topografi berarti pasti ada perbedaan. Nah, misalnya nih wilayahnya itu datar-datar aja gitu ya. Topografinya tidak terlalu gitu antara A sama B. Nah, ini boleh nggak kita melakukan atau memiringkan pipa kita? Nah, itu boleh-boleh aja gitu ya. Kemiringan pipa itu nanti bisa berpengaruh pada kecepatannya gitu ya. Jadi misalnya kita mau kecepatannya itu kita setting lebih tinggi gitu ya, maka kemiringannya kita bisa buat lebih curam gitu. Ini juga bisa kita mainkan gitu untuk kemiringan supaya misalnya kita nggak mau pakai pompa nih gitu ya, maka kemiringannya kita buat agak tinggi gitu biar bisa mengalirkan lebih jauh si air limbahnya gitu kan. Selanjutnya kita juga harus menentukan koefisien Manning. Koefisien Manning ini koefisien kekasaran pipa. Jadi tergantung dari jenis pipa yang akan kita gunakan, mau pipa HDPE atau pipa PVC yang ada di tabel tadi gitu ya. Oke, kita langsung praktek ya. Ini langkah-langkahnya kita praktekkan pada grafik nomogram kita. Ini kita menggunakan grafik nomogram yang jenis ini ya, jenis yang bisa N-nya itu bisa bervariasi. Kalau tidak salah ini tadi gambar 5.4 ya grafiknya itu untuk N yang bervariasi. Nah, pertama-tama tentukan nilai kemiringan S pada garis skala nilai S. Nilai S garisnya yang mana? Nah, kalau ini Q ya, ini Q. Kemudian ini untuk R, kemudian ini turning line, nanti ini untuk menentukan ininya ya, nanti kemudian ini N-nya, dan ini V, dan ini adalah S. Oke, kita tentukan nilai S-nya dulu. Nilai S misalnya kita kemiringannya itu kita tentukan di sini. Kita anggap 0 kemiringan itu 0,004 ya. Ini kita bisa abaikan dulu ya garis lurusnya ini. Kita tentukan dulu. Misal diketahui untuk kemiringan 0,004. Atau misalnya kita rencanakan kemiringannya itu 0,004. Selanjutnya kita tentukan nilai koefisien Manning atau nilai kekasaran ya pada garis N. Garis N yang ini ya. Nah, ini kita bisa abaikan dulu ya garis merah. Kita tentukan misalnya N-nya adalah 0,013. Berarti di sini 0,013. Kelihatan ya angkanya ya. Nanti lebih jelasnya lagi di yang satunya, di yang sebelumnya.
grafik nomogramnya ini. Nah, ini kan 0,00 bentar. 0,01 ya. 0,015 di sini. Ini ya 0,015, 0,01 berarti tengah-tengahnya ini yang ini 0,013 di sini, oke? Nah, selanjutnya buat garis yang menghubungkan titik N dan S sehingga memotong turning line. Titik perpotongan pada turning line akan digunakan pada tahapan selanjutnya. Nah, ini ya, kita buat garisnya. Ini yang menghubungkan titik ini dengan titik ini. Tapi kita teruskan hingga menabrak si turning line ini ya. Hingga menabrak garis ini. Jadi kita buat garisnya. Kita pakai warna biru deh. Nah, ini anggap aja lurus ya. Nah, ini kita buat hingga menabrak ke sini. Oke, selanjutnya tentukan titik nilai debit air limbah domestik pada garis skala nilai Q. Nah, ini berarti kita pakai apa? Q full ya, Q full yang tadi sebelumnya yang udah kita cari Q full itu berapa? Nah, Q full tadi itu kan Q full sama dengan QP per 1 rasio ya, rasio Q per Q full ya kan. Nah, setelah kita hitung ternyata Q full-nya itu ya Q puncak dibagi rasio ternyata misalnya 250 tuh ya. 250 berarti di sini 250 liter per detik. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah kita menentukan Q full, kita tarik garis ini ya. Tarik garis seperti tadi itu Q full-nya setelah ditentukan ya Q full ini, kita buat garis yang menghubungkan nilai Q dengan titik potong turning line ya. Teruskan hingga memotong garis skala kecepatan. Garis kecepatan yang mana? Kecepatan yang ini. Nah, kita buat kayak tadi ya, kita hubungkan hingga memotong turning line yang memotong tadi sebelumnya si N dan S tadi. Nah, berarti kayak gini. Ya. Oke, terus kita tarik lurus. Nah, ini tadi yang garis perpotongan si NS dan turning line, kemudian perpotongan juga dengan si garis Q full-nya. Jadi dapat di sini. Dan ini kita tarik hingga memotong ke velocity, ke kecepatannya. Kecepatannya berarti berapa nih? Misalkan 1,3 ya, ini kan 1, ini 2, berarti 1,1, 1,2, 1,3 gitu ya. Berarti untuk V full-nya, V full ini sama dengan 1,3. Nah, tadi kita sudah cari V per V full. V per V full itu sama dengan dari grafik nomogram yang pertama tadi, yang grafik nomogram parsial itu kan 1,1 ya kalau nggak salah ya, 1,1. Nah, berarti kita tinggal cari V parsialnya. V parsial atau V aja juga boleh ya. V parsial itu sama dengan 1,1 dikali 1,3. Nah, inilah yang menjadi syarat kriteria desain ya. Kriteria desain untuk V parsial ya, V-nya itu sama dengan berapa ya? 0, coba dicek nanti di awal, 0,6 sampai 3 meter per sekon gitu kan. Kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya hasil perkalian ini masih ada di rentang ini, maka bisa dipakai. Ini bisa dipakai hasilnya gitu. Ini jadi di cross check gitu ya. Di cross check apakah hasil VP-nya dari grafik nomogram ini masih berada di dalam kriteria desain yang dipersyaratkan. Sehingga kalau masih otomatis
nilai D-nya nanti bisa digunakan gitu ya. Nah, nilai D-nya di mana nih? Nah, ini bisa kita lihat di sini perpotongan nilai D-nya. Nah, ini untuk D berarti kira-kira ada di 480 misalnya ya, 480 mm. Ini ya, kita pakai acuan yang di sini untuk D. Kalau yang ini acuan untuk R-nya ya. D-nya 480 mm. Jadi yang harus dibeli nanti pipanya diameternya itu di atas 480 mm gitu ya. Nanti di pasaran ada nggak tuh diameter 480? Kalau nggak ya kita cari yang ada, tapi harus yang di atasnya gitu ukurannya. Terus nanti kalau udah ya kita mau memasang pipanya ya, berarti kita pasang dengan kemiringan yang sudah kita tentukan tadi ya, kemiringannya 0,004 gitu. Artinya 0,004 antara tadi ya, saya ulangin, berarti antara panjang X dan panjang Y kalau dibagi itu hasilnya 0,004. Dan untuk kekasaran pipanya ya kita harus cari di pasaran nanti pipanya jenis yang N-nya 0,013 gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti kalau misalnya untuk kekasaran pipa yang sudah ditentukan, jadi misalnya jenis pipanya itu hanya satu, menggunakan kekasaran 0,013, maka kita bisa pakai grafik nomogramnya itu yang bukan yang ini. Kalau ini kan tadi yang untuk kekasaran yang bervariasi, nilai N yang bervariasi, itu kita bisa pakai grafik nomogram yang ini. Nah, meskipun tadi saya contohkan, di contohnya itu N-nya adalah 0,013 ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan jenis pipa yang kita gunakan itu kekasarannya di luar 0,013, maka kita bisa pakai grafik nomogram yang gambar 5.4. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan nih jenis kekasaran pipanya 0,013, maka kita bisa gunakan grafik nomogram yang digambar 5.5 hingga 5.7. Nanti kalian buka lagi ya untuk yang sebelumnya, kriteria kapan kita gunakan grafik nomogram yang gambar 55, kapan kita gunakan grafik nomogram yang 5.4 gitu ya. Kan ada ya di judul gambarnya nanti. Jadi itu ya kurang lebih ya cara penggunaan grafik nomogram itu. Sama aja, mau pakai yang 5.5, 5.7 itu sama aja dengan tadi caranya yang 5.4 tadi. Ya, cuman grafiknya aja yang berbeda. Selanjutnya ini ada contoh soal, silahkan dicoba contoh perhitungan pipa aliran gravitasi ya. Untuk ketentuannya ini ada di sini, solusinya juga sudah ada. Tapi coba kalian buktikan, kalian gambarkan di dalam grafik nomogram. Nanti kalian bisa presentasikan minggu depan ya. Kalian buat videonya minggu depan. Oke, sekian dulu kuliah kita minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.